Pernah kepikiran nggak, gimana kalau cara kita ngomongin kesehatan kita itu ternyata lebih dari sekedar curhat? Hari ini kita bakal ngebahas sebuah ide yang mungkin kedengarannya agak gila ya. Kalau kata-kata yang kita ucapkan itu punya kekuatan buat ngebentuk kondisi fisik kita. Serius loh, beneran bisa gitu? Oke, coba deh kita renungin sebentar. Gimana kalau setiap kali kita nyeletuk, aduh sakit lagi nih, itu sebenarnya kita lagi kayak ngasih perintah ke tubuh kita buat, ya tetap sakit. Jadi bukan cuma ngejelasin kondisi, tapi justru memperkuatnya, ngelok kondisi itu. Nah, konsep inilah yang mau kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Jadi, menurut sumber yang kita bahas ini, ada satu keyakinan yang kuat banget. Setiap ucapan yang kita ulang-ulang, apalagi kalau itu tentang diri kita sendiri, itu punya kekuatan. Kekuatannya tuh mirip banget sama doa atau afirmasi yang kita ucapin terus-terusan. Nah, coba lihat kutipan ini. Intinya simple banget. Apa yang diulang-ulang, itu yang jadi kenyataan. Tapi ini bukan berarti kita harus ngebantah ya kalau emang lagi ngerasa nggak enak badan. Bukan gitu. Tapi kita perlu sadar kalau semakin sering kita ngucapin sesuatu, itu bakal makin nempel di pikiran bawah sadar kita. Dan ujung-ujungnya, yaitu beneran jadi pengalaman kita sehari-hari. Terus, masalahnya di mana dong? Nah, menurut sumber ini, bahayanya tuh di sini nih. Kekuatan negatif muncul pas kita jadi terlalu akrab sama penyakit kita. Dan ternyata ada satu frasa spesifik yang benar-benar dilarang banget buat diucapin. Dan ini bukan cuma saran lo ya, tapi larangan keras. Jangan pernah bilang, aku sakit. Kenapa sih? Soalnya pas kita ngomong gitu terus-terusan, kita tuh tanpa sadar udah ngubah statusnya. Dari yang tadinya cuma kondisi sementara, malah jadi kayak label permanen yang kita tempel sendiri di jidat. Gini deh logikanya, waktu seseorang bilang aku punya penyakit darah tinggi, itu udah bukan sekedar info medis biasa. Menurut argumen ini ya, ucapan itu tuh pelan-pelan, tapi pasti ngubah cara kita ngelihat diri sendiri. Anda bukan lagi orang yang lagi ngalamin tekanan darah tinggi, tapi Anda jadi si penderita darah tinggi. Bedanya tipis banget kan kedengarannya, tapi dampaknya, wah gede banget. Dan dampaknya ini bisa merembet kemana-mana loh, kayak yang kita lihat di sini. Pertama, jelas muncul energi negatif. Kedua, penyakitnya malah makin menjadi-jadi. Terus kita mulai deh batasin diri sendiri, aku kan sakit ini, jadi nggak boleh ini itu. Ujung-ujungnya, ya kita sendiri yang nutup pintu kebahagiaan, karena kejebak sama batasan yang kita ciptain dari omongan kita sendiri. Tapi tenang dulu. Ini bukan cuma soal larangan doang kok. Untungnya, sumber ini juga ngasih solusinya. Ada loh sebuah teknik yang praktis banget buat ngesetting ulang cara kita ngomongin kesehatan. Nih, lihat contohnya. Daripada kita bilang, aku punya penyakit jantung, yang kedengarannya berat banget ya, kita ubah. Kita tetap akui gejalanya. Misalnya, jantungku agak nyeri dikit nih. Tapi, langsung sambung pakai kata ajaib, tapi alhamdulillah sehat dan fungsinya normal. Kuncinya di situ, akui rasanya, tapi jangan jadiin penyakit itu KTP kita. Nah, ini berlaku juga buat kolesterol. Daripada bilang, aku punya kolesterol tinggi, coba deh ganti jadi, badanku sehat, alhamdulillah, cuma kolesterolnya emang lagi sedikit di atas batas aja. Kelihatan kan polanya? Kita misahin diri kita dari kondisinya. Jadi si kolesterol tinggi itu cuma tamu, bukan yang punya rumah. Oke, mungkin kedengarannya kayak cuma mainan kata-kata aja ya. Tapi, kenapa sih ini penting banget? Nah, buat ngejawab itu, kita perlu lihat gambaran besarnya. Dan semuanya itu balik lagi ke satu hal yang paling dasar. Energi. Dan energi di sini tuh bukan hal yang mistis ya. Coba deh pikirin, pas kita lagi senang atau lagi sedih, ada rasa yang beda kan di dalam tubuh? Nah, menurut sumber ini, energi itu ya lahirnya dari emosi kita. Dan yang paling menarik, salah satu pemicu utama emosi kita, apa coba? Iya itu, kata-kata yang kita pilih. Nah, slide ini ngerangkum alurnya dengan sempurna. Coba perhatiin. Semuanya itu dimulai dari nomor 1, perkataan. Dari kata-kata ini muncullah nomor 2, emosi di dalam diri kita. Emosi ini lalu ngehasilin nomor 3, energi. Dan energi inilah, percaya atau enggak, yang akhirnya ngebentuk realitas yang kita jalanin. Ini kayak rantai sebab akibat yang kuat banget. Dari pikiran, langsung ke dunia nyata. Kutipan ini benar-benar nusuk ya. Waktu kita memilih buat terus-terusan bilang, aku punya penyakit ini, sebenarnya kita juga lagi memilih untuk bikin diri kita sendiri nggak bahagia. Jadi pilihan bahasa kita itu ngaruh langsung ke kondisi emosi kita dan ya ujung-ujungnya ke kesehatan kita secara total. Jadi setelah kita ngebahas semua ini, pertanyaannya sekarang balik lagi ke kita masing-masing. Kalau kita udah tahu nih kalau kata-kata kita itu ibarat kuas yang bisa ngelukis realitas kita, pertanyaannya adalah mantra apa yang bakal Anda pilih buat diucapin mulai hari ini? Coba deh pikirin baik-baik, karena bisa jadi kesehatan dan kebahagiaan Anda bergantung pada jawaban itu.